wong gawe tripping pohong kuwi SOP-nya ono, tapi ono sing wong orang gawe tripping dengan SOP itu dan ternyata payu kan ya ono. Saya punya uang 50.000. Nah, ibu saya itu mau pengen beli sarapan. Pinjem duit saya. Cuman karena istilahnya teman saya minjem duluan, saya kasihkan dulu ke teman saya. Ya itu gelo terus. Iya. Apapun yang kita lakukan dalam hal hidup itu adalah hak kita. Iya. Tapi kematian itu bukan hak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan obrolan keluarga. Kali ini menghadirkan bagian lain dari keluarga, yaitu teman baik. Karena dalam kerangka berpikir kami, teman baik seringkali lebih dekat hubungan personalnya daripada keluarga. Masih bersama saya Jarek. Saya kali ini bersama Mas Irfan, teman baru sebenarnya, tapi dalam jangka waktu yang sependek itu sudah menjadi teman baik. Iya, Mas. Silahkan perkenalkan diri. Saya Irfan, sering dipanggil Epen. Rumah saya itu di belakang pasar, Ngupit. Seperti itu, Mas. Umur saya 25 tahun, lebih setahun. Seperti itu, Mas. Jadi sejatinya jenengmu kuwi Irfan, nggih. apa Irfan, apa Nama saya itu Irfan dengan P atau dengan F, dengan E atau dengan I? Irfan Miftahusi Syifa. Wah, artinya apa gue, Mas? Artinya Apa itu, Mas, aku tak karo tuh. kalau saya mengartikan itu, Irfan itu manusia, Miftahusi itu paling, Syifa itu keren. Jadi nama saya itu, Wah, orang nganggo dasar iki. nama saya itu artinya orang paling keren. Oh iya, miturutmu. Nggih. Oh, padahal penilaian terhadap pribadi dan pencapaian seseorang itu kan tidak dinilai oleh dirimu sendiri, Mas. Nggih. Terus Berarti arti namamu menurutmu itu kan sementara ini hanya asumsi toh. nggih. Atau adakah orang lain yang sudah mengakui bahwa wah Irfan ini keren? Banyak. Oh banyak. Berarti itu bukan lagi asumsi tapi fakta ya? Iya, itu teman imajinasi saya yang berkata seperti itu. Banyak. Oh, Oke. Teman imajinasimu banyak, Mas? Saya itu kan kebetulan suka nulis ya, Mas. Jadi punya banyak teman imajinasi. Oke. Iya. Beberapa teman dekat saya di dalam otak saya itu ada 3 orang. Abadi, Teguh, dan Raga. Itu teman dekat saya. Mereka bertiga Ketiganya laki-laki? Iya. Orang yang cewek, Mas? Saya belum membuat tokoh wanita, soalnya saya belum mendalami tentang wanita. Tapi non sewu. Posisi sekarang jenengan punya kekasih? Punya. Oh, real atau imajiner? Real, Mas. Oh iya. Terus sudah berapa lama berhubungan? Saya itu kemarin berhubungan tahun 2018, 2017 akhir lah, terus putus. Setelah itu kemarin akhir tahun 2021 itu ketemu lagi. Menjalin hubungan lagi. Iya, seperti itu. Kuwi berarti kan bisa dibilang jangka waktunya range antara nek dikumpulke ya mungkin 3 tahunan toh, Mas. Nggih. Kuwi belum cukup untukmu mendalami pribadi seorang wanita untuk kemudian dijadikan seorang individu dalam pikiran imajinermu. Belum cukup. 3 tahun ini waktu yang cukup panjang loh, Mas. Iya, tapi bagi saya apa ya, karena saya itu nggak berani menciptakan seorang wanita di dalam pikiran saya, karena saya itu takutnya nanti ketika saya sudah berpasangan itu malah terpatoknya dengan teman wanita saya dalam pikiran itu. Oh, berarti memang kamu tidak berniat untuk membuat tokoh imajiner perempuan dalam pikiranmu. Okay. Oh iya.
dalam rangka membuat tulisan gue mau Mas. Nggih. Jenengan mulai menulis kapan? Saya menulis sejak SMP. Tapi dulu itu kan seringnya kan nulis puisi-puisi pendek seperti itu Mas. Di-share di Facebook. Terus waktu dulu kan ada BlackBerry itu ya. Ya. Sering dibikin story gitu terus banyak yang suka istilahnya kan banyak Mas izin repost, Mas izin nge-save gitu dibikin story juga gitu. Mulai sejak saat itu saya suka nulis. Sebelumnya sing mengawalimu menulis puisi itu apa Mas? Kenapa pilihannya adalah puisi? Karena bapak saya suka nulis juga. Jadi waktu itu kan saya mau masuk SMP itu kan saya geledah-geledah lemari. Dan Semua geledah lemarinya sama Mas? lemari bapak. Dan waktu itu nemu catatan bapak itu waktu pergi ke Lombok. Dan di situ bapak nulis banyak gitu Mas tentang perjalanan. Nah semenjak saat itu saya jadi terinspirasi juga. Seperti itu. Terus puisi bapak buat surat cinta bapak buat ibu kan juga banyak saya kumpulkan. Ternyata disimpan di bawah lemari gitu kayak ada tempat rahasia gitu. Itu puisi surat cintanya bapak buat ibu semua. Tapi ya mungkin aku belum terlalu melihat semua ya Mas. Nggih. Kebanyakan puisimu itu kan tidak tentang percintaan Mas. Jika kamu terinspirasi dari surat cintanya bapak, Nggih. kenapa terus tidak mengimbas dalam bentuk puisi percintaan? Karena Puisimu itu tentang perlawanan dan hal-hal mengerikan itu dunia muda ya? tuntutan ini Mas, tuntutan konten. Tuntutan konten saya itu jadi ini disuruh membawakan puisi tentang perlawanan karena apa ya? Itu masuknya itu sebelumnya harus beberapa konten dulu, baru setelah itu bebas membawakan puisi tentang apa aja. Nah kemarin itu juga habis membawakan puisi tentang ini mental health. Mental health. Iya mental health. Tentang itu juga. Terkait kusik. Sebelum terlalu jauh Mas. Nggih. Karena kita adalah teman baru dan aku menganggapmu adalah teman baik. Nggih, Mas. Apakah kamu juga menganggap aku adalah teman baikmu Mas? Ojo-ojo aku ini bertepuk sebelah tangan nih sejat ini. Enggak Mas. Sebenarnya saya itu menganggap jenengan itu inspirasi dan Woi. Ngeri di banget. Ngapunten saya sempat beberapa nulis itu karena terinspirasi dari obrolan kita. Kebetulan beberapa kali di Instagram itu juga lumayan yang repost pada suka tentang Neng kono kan neng jenengku Mas. saya samarkan. Oh iya. Jadi kata teman baik saya, kata seseorang. Iya. Maksudku nek neng jenengku, nek aku sesuk dadi duit aku kan nek njaluk bayaran Mas. Belum Mas, belum jadi duit. Loh, sesuk. Nah, besok kalau itu jadi duit, namanya Mas Andi nggak tak masukkan malah. Lah piye? Kena kurang njaluk. Iya. Jadi buat saya sendiri aja. Terus dalam rangka berkarya. Nggih. Karena sudah sekian lama berkarya, orientasimu dalam hal berkarya itu apa tuh Mas? Saya itu sebenarnya pengennya besok ketika nggih ngapunten ketika saya punya anak terus belum sempat saya ceritakan tentang masa muda saya itu anak saya bisa membaca saya melalui tulisan. Seperti itu. Jadi orientasinya bukan tentang ongko ya Mas? Bukan Mas, saya malah beberapa kali itu ditawari penerbit. Cuman ya sampai sekarang belum saya iakan. Karena Kurang menganggap pede. karyamu karena tidak pede. Iya. Bukan karena kamu menganggap karyamu itu personal atau wah ini anak-anakku ora bakal tak umbar ke sembarang tempat atau tak umbar dengan orang-orang sing ora tak filter dengan sempurna sih, ngono kuwi. Bukan, karena saya kurang pede sebenarnya. Lho lah ngopo? Ya karena gimana ya Mas ya? Mungkin yang pertama itu yang membuat saya tidak pede itu karena saya itu belum mempelajari ilmu yang lebih dalam tentang kepenulisan. Istilahnya nulis saya itu masih sekedar nulis biasa tok gitu loh, kayak istilahnya Dalam rangka mencari uang dari hasil karya. gitu. Kuwi kan
Apalagi zaman sekarang. Rumusan baku itu kan tidak selalu penting, toh Mas. Yang penting pasar mau menerima. Oh, ngoten nggih. Yang penting kan pasar mau menerima. Wong gawe tripping puhung kuwi SOP-nya ono, tapi ono sing wong orang gawe tripping dengan SOP itu dan ternyata payu kan ya ono, Mas. Ono lho, tripping sing pedese ora ngadu bilah. Aku berpikir iki dudu panganan wong. Ha ini malah lari sira totoy. Kan bisa jadi ada segmentasi pasar tertentu yang mungkin justru militan terhadap karya-karyamu itu. Sebenarnya gini Mas, kemarin itu terakhir itu saya ditawari teman saya buat nerbitin buku itu. Nah karena saya kan dari dulu kan nulis kan cuma di HP, belum pernah saya backup ke istilahnya ke Gmail atau ke apa gitu kan. Nah kebetulan kemarin saya ganti HP, tulisan saya hilang semua. Terus ditanyain lagi sama teman saya, kapan kamu mau nerbitin tulisanmu gitu kan. Saya bilang, kemarin saya habis nangis. Lu nangis kenapa? Tulisan saya hilang semua. Itulah salah satu faktor yang seringkali tidak terpikirkan. Karena gue menganggap tulisanmu kui cukup di HP saja. Padahal disadari atau tidak, dokumentasi itu penting. Dokumentasi dan pengarsipan itu sangat penting. Bahkan awake dhewe anake sapa kuwi wae kan terdata, terarsipkan. Jika sebuah karya sing merupakan hasil perasaan, pikiran dan perasaanmu kuwi hanya dalam tanda kutip mbok hargai di save di sebuah HP, bagaimana mungkin kemudian orang lain mau menghargai lebih dari itu? Atau karena keterbatasan tertentu? Iya, karena memang saya itu nggak punya medianya yang pertama. Beberapa kali saya itu pernah download aplikasi yang istilahnya buat nge-backup tulisan saya. Cuman kan karena HP saya yang kemarin itu istilahnya HP kentang, jadi nggak kuat. Apa gue? HP kentang itu HP-nya cuman berat gitu loh Mas, kalau diisi aplikasi lain selain WhatsApp sama Instagram tok gitu. Bahkan Jadi kudu nggo tas. iya Jadi kemarin. gembol mau kabut banget melaku kabut kan. Jadi kemarin itu kan saya kan itu pakai apa tuh Mas itu namanya yang kayak MS Word cuman di HP itu. Nah, WPS itu kan cuman HP saya nggak kuat. Terus akhirnya saya beberapa kali mencadangkan di Gmail. Nah, tulisan saya yang di Gmail itu masih tapi acak. Dalam artian kemarin kan istilahnya kalau sempat kalau pas lagi jalan kemana gitu kan nulis di WhatsApp gitu kan ya. Cuman kalau pas lagi di rumah santai gitu langsung nulisnya langsung saya backup ke Gmail seperti itu. Saya juga pernah nyoba beberapa kali ke warnet buat backup tulisan saya gitu kan. Cuman karena apa ya Mas kemarin tuh karena nggak kerja sih sebenarnya saya. Jadi bingung nanti besok soalnya saya butuh waktu sampai 5-6 jam itu buat ngenet, buat backup tulisan tok. Loh. Nek kowe nggak kerja bukankah waktumu justru malah panjang, Mas? Nah, itu Mas sebenarnya. Karena butuh waktu 5-6 jam buat ngetik. Nah, biaya di warnet itu kan segitu kan 20.000. Saya nggak ada pemasukan. Oh iya, nggak kerja. Iya. Dan keterbatasan tidak kerja itu bukan karena keterbatasan waktunya, tapi keterbatasan sangunya. Iya, sangunya. Oke. Terus terkait, aku kayak ini rada shock. Rada shock terkait puisimu sing aku salah nangkep apa ora ya? Nggih. Tapi ana uning ngene iki. Nek kowe arep bunuh diri ya kuwi hakmu. Nggih. Pripun? Dalam sudut pandangku, apapun yang kita lakukan dalam hal hidup itu adalah hak kita. Nggih. Tapi kematian itu bukan hak kita, Mas. Mergo nyawa kuwi mung gadohan. Dari akal sehat yang mana kamu merasa bahwa kematian itu adalah hakmu?
Karena gini Mas, itu karena pengalaman pribadi saya sebenarnya. Jadi waktu itu saya pernah istilahnya dapat masalah itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Dan istilahnya kalau orang sekarang bilang kan depresi. Ya. Nah waktu itu kan saya itu tidurnya di jalan terus karena sebabnya itu pertama itu karena ibu saya meninggal. Jadi kayak istilahnya, aduh ini nggak ada manusia lagi yang sayang sama saya gitu Mas. Kan selama ini kan karena dari kecil sampai saya dewasa itu kan karena emang dekatnya sama ibu. Jadi awalnya itu karena itu, terus ditambah masalah-masalah lain, pada akhirnya saya itu tiap hari bahkan sampai tidur pakai pisau, Mas. Bawa pisau. Bilang apa? Semenang dicopet? Enggak. Buat nyakitin diri sendiri. Nek wis awakmu lara lagi iso turu. Nggih. Biasanya kayak ada tenang gitu loh, Mas. Jadi kalau istilahnya saya mikir apa bunuh diri itu emang selalu yang dipikirkan oleh orang depresi gitu. Soalnya beberapa teman saya yang saya temui juga seperti itu. Ketika mereka depresi dan saya masukin kata-kata istilahnya nasihat atau paling enggak saya dengarkan tok gitu itu nggak masuk. Mereka tetap pengennya aku tuh mati gitu. Seperti itu. Itu sebenarnya dari pengalaman pribadi. Aku isi tanda tanya soal hal itu. Nggih. Mencandu rasa sakit kuwi memang ono. Tapi nek mencandu pada apa ya? Bayang-bayang terhadap sesuatu yang tidak kita pahami kuwi aku merasa kuwi orang masuk akal, Mas. Kematian itu kan sesuatu yang tidak kamu pahami sama sekali. Iya, benar. Nek pain-nya mungkin ya. Rasa sakitnya itu wah iki efek mungkin orang-orang ketika golek efek dopamin untuk menenangkan diri kuwi eneng sing nganggo narkoba, eneng sing nganggo minuman, eneng sing nganggo hubungan badan, eneng sing macam-macam. Kowe mendapatkan dopamin efek itu ketika kamu menyakiti dirimu. Iya. Lah, pertanyaanku adalah, apakah kowe hanya mencandu pada rasa sakitnya? Atau memang kamu itu penasaran terhadap hidup sesudah mati? Sebenarnya gimana? Atau justru kamu sebenarnya malah hanya ingin lari dari masalah saja? Yang terakhir. Kamu hanya ingin lari dari masalah saja. Kamu berpikir kematian adalah pintu keluar dari semua masalah. Padahal kematian itu kan bukan pintu keluar dari masalah, Mas. Bener, Mas. Waktu itu saya itu disadarkan. Sebenarnya yang menyadarkan itu kayak istilahnya tetangga-tetangga saya. Jadi waktu itu kebetulan mendekati hari 17 Agustus. Kalau di tempat saya kan ada tirakatan itu, Mas. Nah, kebetulan biasanya ketika ibu masih ada itu kan ketika tirakatan itu kan dirayakan sekaligus ulang tahun ibu. Oh iya. Nah, jadi kan kayak ada yang kurang gitu kan. Terus ada tetangga saya yang bilang gini, itu mbah-mbah namanya Mbok Sar. Mbok Sar itu orang yang paling dekat dengan ibu, cuman nggak ada hubungan darah gitu loh istilahnya. Oh iya. Ya, gitu teman kan. baik, teman baik. Itu Mbok Sar itu bilang, "Le, nanti malam ibu ulang tahun." Gitu kan. Waktu itu kan saya masih gondrong. Masih gondrong. Juga gondrong tahu. Ini gondrong lagi. Iya. Terus kalau saya itu kalau pakai celana itu biasanya sobek dari sini sampai sini. Nah, pokoknya kayak orang gila lah istilahnya. Kalau orang desa itu kan bilangnya kayak gitu. Coba mbok pengko bengi rapi, disaranin kayak gitu. Dikasih uang 100.000 buat cukur sama istilahnya buat jajan. Terus ada lagi tetangga saya yang bilang, "Le, kalau kamu kayak gini terus ibu sedih." Nah, mulai dari situ akhirnya apa istilahnya saya coba buat istilahnya ngenut wong tua. Saya ngenut wong tua, saya cukur, saya rapi, dan waktu saya itu kan kebetulan saya MC waktu di tirakatan itu, saya melihat orang-orang yang tadinya peduli dengan saya itu nangis. Lah kok ternyata aku bisa sembuh gitu. Iya. Nah, mulai dari saat itu, padahal di titik itu sebenarnya kamu belum sembuh toh? Iya. Toh? Iya. Saya tuh sebenarnya gini, Mas. Bingungnya itu ketika ibu saya nggak ada. Itu saya yang sampai sekarang masih merasa sakit itu
saya punya uang 50.000. Nah, ibu saya itu mau pengen beli sarapan, pinjem duit saya. Cuman karena istilahnya teman saya minjem duluan, saya kasihkan dulu ke teman saya. Ya kowe gelo terus. Iya. Mau ngerti tak caos ke ibu. Iya, itu beberapa hari sebelum ibu nggak ada. Itu sakitnya, wah sakit banget Mas. Ya. Karena waktu itu kan saya emang baru lulus SMK. Baru banget lulus SMK dan itu istilahnya hasil kerja saya di nunggu warnet. 50.000 itu kan. Nah, itu tuh mau dipinjam ibu malah saya mulai dari saat itu di sini rasanya kayak nyesel, gelo gitu Mas. Ngerti ya tak caos ke ibu. Nggih. Ngono kuwi terus. Terus apakah kamu merasa sekarang sudah lepas dari beban depresi? Karena ketika awalmu depresi itu kan Iya. karena kamu merasa tidak ada lagi orang yang mencintaimu, toh Mas. Iya. Seiring berjalannya waktu, apakah asumsimu itu terbukti? Bahwa tidak ada orang lain selain ibumu yang mencintaimu? Ternyata masih banyak. Yang terutama kan yang saya sampai sekarang masih berterima kasih itu bahkan kayak mbah saya sendiri itu ya Mbok Sar itu. Itu bahkan kalau saya kan tinggal bertiga, saya, bapak sama adik. Nah, bapak saya itu kan kalau kerja kan jarang pulang. Terus adik saya kalau main juga jarang pulang. Mas, stop. Apa bapakmu Bang Toyib, Mas? Maksudnya kan kerjanya kan di Solo, kadang di Jogja. Oh iya. Ini udah Bang Toyib? Bukan. Oh iya. Bang Tri. Oh iya. Nah itu kan, jadi kayak Mbok Sar gitu biasanya ke rumah saya, tanya, Le udah makan belum? Kalau belum, dia kan Bentuk-bentuk perhatian. iya, bentuk perhatian. Jadi kayak istilahnya ganteni ibu gitu. Dan itu nggak cuma Mbok Sar gitu loh. Banyak tetangga saya yang istilahnya ketika ibu nggak ada itu mereka dengan bersedia itu kayak menggantikan posisi ibu di hidup saya gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun ketika bapak nggak masak gitu tuh makanan di rumah mesti ada ya karena itu. Karena oke sing tresno Iya, karena sejati banyak yang suka. Itu kalau orang-orang kampung bilang itu tuh ini wujud terima kasihku dengan ibumu gitu. Karena ibu itu ketika masa hidupnya itu entengan gitu tangan. Ya. Seperti itu. Terus sekarang berarti bisa dibilang gue sudah lepas dari depresi atau seringkali rasa rindu terhadap depresi itu muncul? Bukan rindu kepada depresinya sih Mas, lebih tepatnya rindu kepada saya itu pengen menunjukkan ini loh Bu, ternyata ibu itu meninggalkan kesan yang sangat baik buat orang-orang di desa gitu. Saya lebih pengen menunjukkan ke situ. Karena seperti halnya saya, Okay. saya sudah lama lepas dari alkohol, tapi rasa rindu untuk cangkeme pengar kuwi seringkali masih muncul. Ning kuwi kan rata turuti, Mas. Nggih. Apa meneh nek ning bojoku kuwi rata turuti kuwi. Dan lagi Mas, saya itu istilahnya kenapa saya bisa sembuh itu sebenarnya faktor terbesar. Saya sembuh itu salah satu faktor terbesar itu ketika saya dikirim ke lokasi bencana. Kebetulan saya kemarin tuh relawan, terus dikirim ke Lombok, ke Palu itu waktu tsunami itu. Tsunami. Dan saya melihat bagaimana anak-anak itu kehilangan ibunya, mereka tetap survive, mereka tetap bisa. Bahkan itu kan ada satu anak yang viral di Palu itu yang kehilangan ibu sama bapaknya, cuman sama neneknya itu, yang kayak orang Arab itu loh Mas. Dia masih tetap istilahnya senyum gitu loh. Dan itu istilahnya bikin saya malu. Malu ketika kemarin saya mengalami posisi seperti itu, tapi saya masih punya bapak. Sedangkan mereka udah nggak punya siapa-siapa, tapi masih bisa survive gitu kan. Istilahnya saya malu gitu sama diri saya sendiri. Berarti perkara ini gur sejatine untuk ngobati awakmu kowe gur butuh dolan rada adoh. Nggih. Bener. Bahwa dunia itu tidak sesempit asumsimu toh. Nggih, Mas. Dunia itu tidak sesempit asumsimu. Terus sekarang standar kebahagiaanmu ini ada di titik mana, Mas? Mestine nek gak wingi gue
Misal kowe bahagia ketika digatekke. Nggih. Apakah itu kemudian sudah bergeser atau masih tetap sama? Standar kebahagiaanmu ada di titik mana? Standar kebahagiaan saya itu ketika saya istilahnya bisa membahagiakan orang-orang yang berbuat baik ke saya. Aku berbuat baik ke kamu. Baik, Mas. Makanya niki kula dados bintang tamu purun. Biasanya ra gelem. Biasanya isin kula. Niki pun kula ndedek kok, Le. Ngoten, Mas. Irfan ini adalah salah satu teman sing membuat saya shock ketika dia bercerita jalan dari rumah sampai Gunung Kidul. Jalan hanya karena pengen weruh pantai. Kue aku shock banget. Dan kok ya pikiranku kan pikiran sepele toh kan. Lah ngopo ora gonceng kancane, lah ngopo ora numpak bis, lah ngopo ora lah ora duwe Mas. Lah kowe miskin toh, Pak. Dan dijawab dengan sepele juga karo Irfan. Iya Mas, saya miskin. Semiskin apa toh Pan kamu itu? Sebenarnya sekalian gitu Mas, sekalian saya jalan-jalan, sekalian saya miskin. Itu saya mengumpulkan bahan tulisan. Berarti kan sejatinya Nggih. miskin itu kan bukan variabel utama toh Pan. Nggih. Oh, toh? Nggih. Kamu sebenarnya menikmati kesendirianmu, mau menikmati duniamu dengan caramu toh. Kebetulan saja fisikmu kuat dan baik-baik saja, Yeah. orang kelemporan, orang mati di tengah jalan, Pan. Jadi aku tidak pernah punya pikiran bahwa orang yang tidak punya uang itu adalah orang yang miskin. Nek kue orang duwe duit, kue mesti duwe konco sing bisa memfasilitasimu sing minus ning nggon duit iki. Ora? Nggih. Tapi Tidak selalu nek kowe ra ndedet terus ndek kanca aku utang duite kancaku kan tidak selalu begitu toh, nggih. Pan. Oh aku orang duwe duit nggo ning warnet ki. Kan ana kancaku sing duwe komputer iso tak silih nggo ngetik sedelo. Nggih. Bangsa ngono-ngono kuwi lho maksudku. Jadi miskin kuwi kan gur karena cara atau sudut pandang yang keliru saja sebenarnya. nah, kalau di bagian itu saya menyadari saya salah Mas, karena saya tuh kemarin tuh tertutup orangnya. Setelah saya cerita ke istilahnya teman-teman saya gitu, kayak ada teman saya itu yang baiknya itu nggak ketulungan. Istilahnya saya kan pengen banget menginjak Pulau Sumatera. Ya. Sama dia saya bilang, aku pengen di Sumatera gitu. Kowe mangkat kapan tak tuku tiket. Tapi karena saya nggak enak, akhirnya cuman aku pengen di Jakarta, ya nggak enaknya separuh. Terus akhirnya terus dibiayai ke Jakarta. Di sana saya seminggu. Nah, terus habis itu ya udah, aku mau mulai kapan gitu. Ditawari lagi. Aku mau mulai saiki, langsung dibeliin lagi. Sik kancamu ki lanang apa wedok? Lanang. Itu teman saya SMK. Oh, iya. Nah, kebetulan waktu SMK itu sebenarnya dia itu salah satu orang yang sering saya aniaya, Mas. Saya itu kan geleleng SMK. Wow, kentuk. Nggih. Tapi semenjak saya pakai kacamata, geleleng saya hilang setengah. Culun saya rasanya. Jadi memang mungkin secara personal itu kamu rodo apa ya, Pan? Gento gur mergo kacamatane dadi rumangsa kadar gentone bleret ngono lho. Nah, soalnya gini Mas, ketika saya pakai kacamata itu saya banyak disepelekke. Kayak misalnya teman saya itu ketika lagi ngobrol gitu yang ngumpul orang banyak itu saya disepelekke gini-gini. Wah, ini nyindir saya ini. Ora, Jadi kayak nggak ada kudune- perasaan takut itu. Kudune langsung mbok jotos. Nah, harusnya kan gitu, tapi takut polisi Mas saya. Lah ngopo? Mungkin dicekel polisi. Lah dicekel mapan no. Nek dicekel polisi kan kok malah dipakani, Pan. Kalau dulu saya seperti itu Mas. Saya nggak suka sama orang, langsung. Jotos. Iya. Bahkan ketika waktu STM itu ada orang lewat di depan saya nggak ngelurui gitu, ya udah bawa kamar mandi dihantemi bareng-bareng. Kok dadak ning kamar mandi apa? Ya soalnya biar nggak di video. Nanti kalau saya viral, saya terkenal, saya nggak di sini loh.
Oh, lagi di video man. Kan saya udah tobat mas. Oh iya iya. Engko nek iki viral. Mboten napa-napa sakniki rencana kula antem niku pada di ngeten oleh. Oh wis yes. Kebanyakan yang dulu saya sering ini kayak istilahnya saya tuh malu gitu loh. Dulu saya pernah berbuat Penebusan apa yang sudah kamu lakukan pada teman-teman sing mbok aniaya kuwi? saya sederhananya ketika teman saya itu butuh sesuatu, saya ada minimal buat tenaga, minimal waktu. Jadi meskipun saya istilahnya nggak bisa menebusnya ke istilah, Aku jatuh sono genti. iya, kayak gitu kan. Tapi kan seenggaknya ketika mereka, aku bingung gitu langsung saya istilahnya saya yang penting pasang badan dulu gitu. Piye gitu, nanti istilahnya diajak ngopi meskipun dia yang bayar gitu kan. Yang penting saya pasang badan buat istilahnya ada waktu dulu lah buat teman saya seperti itu. Menuju usiamu sing 25 tahun tambah 1 tahun mau. Adakah target jangka pendek yang ingin kamu capai? Ada mas. Apa kuwi? Saya tuh pengen istilahnya orang-orang yang merasa hidupnya seperti saya dulu itu tuh tertolong. Karena zaman sekarang itu penyakit mental itu mengerikan mas. Iya betul. Bagaimana kamu melakukan pertolongan pada orang yang tertutup, Pak? Di beberapa kasus mas, di beberapa kasus itu ketika ada teman saya yang mengalami mental down itu, istilahnya saya berhasil nyembuhin. Kan kalau orang ekstrovert itu kan gabungannya sama introvert ya, cocok gitu loh. Maksudnya? Orang ekstrovert, orang yang tertutup itu kan gabungannya sama orang yang terbuka itu kayak istilahnya nyatu ya, gaduh. Nah, ya kayak aku ro bojoku. Nah, saya tuh belajar istilahnya jadi orang yang terbuka, yang siap ceria, untuk menjadi tempat sampah mereka. Iya, istilahnya kalau ya itu mas itu sebagai wujud bentuk dulu saya orang yang istilahnya apa-apa kasar, apa-apa main pukul gitu tuh sebenarnya saya tuh pengen merubah itu, gitu. Merubah diri saya yang dahulu ke saya sekarang itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kembali pada keyakinan saya, Pak, bahwa manusia tidak berubah. Okay. Mereka hanya menyesuaikan diri pada situasi yang terjadi di sekelilingnya. Berarti kan posisimu sekarang itu kamu beradaptasi terhadap situasimu yang sekarang. Okay. Adakah kemungkinan ketika situasi ini kemudian berubah, kau menjadi pribadimu yang lama? Dalam pikiran akal sehatmu? Mungkin sih mas. Mungkin, sangat mungkin. Berarti jika kamu menyadari itu, kowe akan melakukan tindakan seperti apa untuk menghalangi dirimu kembali lagi menjadi dirimu yang lama? Gini mas, jadi untuk mencegah saya biar enggak seperti itu lagi, saya itu istilahnya sudah membentengi diri saya. Pertama, saya itu menambah, memperbanyak teman saya. Jadi ketika saya mendengar cerita-cerita gitu kan, saya kan istilahnya orang itu kepo, suka banget dengan hal baru. Dan ketika mendengar obrolan orang yang ceritanya itu belum pernah saya alami, belum pernah saya dengar, itu rasanya itu kayak seneng gitu. Kayak pengen ngerti, iya, pengen lebih dalam. Iya, seperti itu mas. Jadi saya membentenginya dengan cara seperti itu, menambah teman. Cakrawala berpikir, iya, menambah wawasan. Berpikir saya, karena waktu itu kan memang saya itu kan orangnya sempit banget, bener-bener sempit. Sejatinya ono cara yang lebih sepele. Gimana? Dan menyenangkan, dan bisa menjadi fasilitas untukmu melakukan apa? Gen wawasanmu saya tambah oke, bergaulmu saya tambah luas, pengetahuanmu tambah. Nggih, pripun mas? Menikah. Wah, insya Allah secepatnya mas. Karena ketika kamu menikah, jelas kowe bakal tidur dengan pribadi yang sama sekali berbeda dengan kamu toh. Nggih. Kowe wong liya dudu sapa-sapa, matamu melek, kok ngerti-ngertian ning wong iki.
Wis sapa gek dudu sapa-sapa itu ramar aku ngono. Ulah antemi. Wih. Sejatinya iso lebih sepele di situ. Kan dalam rangka menikah gue mau, Nggih. gue akan menemukan pribadi yang sama sekali berbeda dengan kamu. Gue dudu sapa-sapa, gek bojomu gue kan mesti duwe kanca akeh juga. Nggih. Dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam permasalahan. Bisa jadi ketika gue saiki gue dalam tanda kutip ya, Nggih. dalam tanda kutip ingin menyelamatkan orang-orang sing saiki posisinya masih bujangan. Bisa jadi engkau kan wong-wong sing sudah menikah dan tidak bahagia dengan pernikahannya, sudah menikah tapi menemui masalah yang mereka anggap kompleks di keluarga rumah tangga mereka. Tapi sejatinya neng rumah tanggamu, kuwi solusine sesepele iki lho Jano. Bukankah itu membuat jalan jihadmu itu menjadi lebih terbuka? Nggih. Insya Allah Mas, secepatnya. Apa yang menghalangimu segera menikah dengan kekasihmu? Karena saya belum bilang bapak. Saya tuh pengennya ya secepatnya Mas. Dan kebetulan dia kan masih kerja di beda pulau. Jadi rencana habis lebaran ini kan dia mau kesini dulu. Mau pengen banget ketemu bapak. Nah besok ketika dia pulang itu rencananya saya langsung ikut dia nembung sama bapak gitu. Oh, Seperti itu. terus gue mau domisili di sana, Enggak no, saya mau berpindah-pindah. nomaden, berburu dan meramu. Enggak Mas. Saya pengennya ya tetap di Klaten dan dia setuju kok. Oke, terus dalam rangka memenuhi kewajibanmu sebagai suami. Menuju sebagai kewajiban saya sebagai suami. Kewajibannya suami kan gursiji, menafkahi. Kita kan sebagai suami tidak dituntut untuk Nggih. keren, tidak dituntut untuk menjadi Superman, Batman, dan seterusnya. Nggih. Kewajiban kita hanya menafkahi. Rumah saya kan di pinggir jalan Mas, di lintas provinsi. Nah. Nah kebetulan sangat strategis wes. Nah saya itu pengen buka warung. Nah mungkin dalam waktu dekat ini kan mau direnov, jadi nanti mau dibikin istilahnya ya mau dibenerin lah bangunannya gitu, sekalian di set buat warmindo itu Mas. Itu saya sudah ngobrolin sama pacar saya dan dia setuju, kebetulan dia suka Diksinya diganti. calon istri. Masya Allah, keren banget nih Mas. Saya sudah berdiskusi dengan calon istri saya dan kebetulan dia juga suka masak. Jadi saya suka nongkrong di warmindo meskipun dibayarin. Jadi cocok gitu Mas. Oh iya, mudah-mudahan itu menjadi jodoh yang akan Amin. mengantarkanmu ke kehidupan yang indah dan kematian yang indah. Amin, Mas. Ora kematian dengan cara bunuh diri. Nggih. Sementara sampai di sini, pelajaran yang kita petik dari sini, jangan menyiksa diri dengan pikiran yang sempit. Untuk penjabarannya kita sudah sama-sama melihat dan berbicara tentang Erpan, Nggih. manusia paling keren menurut versinya dia. Silahkan teman-teman yang tidak setuju maupun setuju tuliskan di kolom komentar. Miso-miso entuk sing penting ora porno. Nggih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.